panjang dulu, narasikan pertanyaan sesuai ayat, bla bla. Nah, ini ada yang lari, telanjang. Ini siapa jadi? Nah, jawabannya mulai berubah. Oh, itu orang lain. Ah, orang lain. Yesus, bukan. Murid-muridnya, bukan. Lah, tadi kan di Taman Isbati Yesus beserta murid-muridnya. Sekarang jawabannya mulai berubah. Jadi ini siapa? Ya, itu orang lain aja loh. Jadi nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu. Lah, kepentingannya apa? Ya memang nggak ada kepentingan. Di kuncinya, kalau nggak ada kepentingan orang lain, terus tadi ngapain masukin ayat, Mbak? Kata saya. Langsung pada ketawa semua sih. Saya tahu itu Bang Alif, saya tahu itu, saya tahu. Jadi mungkin ini punya jawaban itu, atau murid yang dikasihi yang tidur di dadanya Yesus. Ya itu tadi yang dibahas tadi. Itu yang tadi dibahas sama si Herdi, itu murid yang dikasih Yesus itu Maria Magdalene, tapi dia ngeyel gitu loh. Nggak bisa baca Yunani tapi ngeyelnya minta ampun gitu loh. Terus masalah apa namanya? Iya, itu kan bersandar di dada Yesus kan. Kalau dalam bahasa Yunaninya kan bersandar di dada Yesus itu kan. Iya. Ngeyel itu dia. Kan pertanyaannya tadi kan abang-abang, pertanyaan di awal itu kan hanya Yesus dan murid-muridnya, nggak ada orang lain. Begitu ditanyakan ayat itu baru, oh itu orang lain. Itu masalahnya. Jadi nggak konsistennya dan nggak bisa ditanggungjawabkan siapa begitu. Oh jadi orang ini nggak ada kepentingan. Saya tanya, kalau nggak ada kepentingan ngapain masuk ayat, Mbak? Nggak ada urusan. Ya udahlah, lanjutin aja. Jadi orang lain katanya. Orang lain, oh jawabannya. Kan orang lain. Tapi awalnya anehnya dipastikan bahwa orang-orang di situ tidak ada lain karena itu persembunyian hanya Yesus beserta murid-muridnya, itu sepakat gitu. Makanya ketika ditanya begitu merunut ayat, maksudnya tanyakan ayat itu baru dibilang itu orang lain. Nggak konsisten dengan jawaban awal. Dan ketika dibilang orang lain nggak ada faedahnya. Padahal di ayat 50-nya kan ini Ustaz Alif. Di ayat 50-nya kan semua murid kabur. Ya kan, Markus 14 ayat 50, semua murid kabur saat Yesus ditangkap. Lah di ayat 52 itu ada yang mengikuti, ini siapa? Kan gitu. Penafsiran gini, Bang Ustaz Sugi. Karena para muridnya pada kabur semua dan yang nulis itu Markus, lah yang telanjang itu Markus gitu. Ada yang nafsirkan gitu. Terus kenapa telanjang? Sendiri sebagai saksi kan. Kenapa harus telanjang? Memang pada masa itu sempak mahal. Nah itu misteri. Tapi sebagian yang lain memang tidak tahu siapa laki-laki itu. Yang saya heran, nggak ada. Udah nggak usah ini sebutin. Iya betul Bang Dewa. Makanya saya curiga itu cuma satu sosok sebenarnya. Dan kita semua kenal. Kristolog semua kenal dia itu. Orang Kristen nggak berani menafsirkan loh. Nggak ada namanya. Wahyu. Ini penjelasan Rita Wahyu nih Ustaz Alif. Rita Wahyu. Jadi Rita Wahyu menjabarkan kemungkinan itu Markus. Tapi sebagian itu tidak tahu. Kenapa harus Markus? Kenapa tafsirannya ke Markus, Dinda? Karena dia yang mencatat itu, kemungkinan dia sebagai witness, sebagai saksi sejarah di situ. Tapi dikatakan seorang laki-laki. Iya, tulisannya, tetapi dia melepaskan kainnya lalu dia lari dengan telanjang. Kenapa nggak pakai sempak atau apa gitu? Pakai celana bola atau apa? Ya, itu misterinya tuh Kanda. Kenapa dia lakukan itu tidak jelas. Tidak jelas. Makanya karena dia tidak jelas, dia buka sempak kain lenannya itu lalu berlari telanjang. Saya curiga itu cuma satu sosok. Dan kita sebagai kristolog kenal tahu itu. Ya, seger-seger itu pasti orangnya itu, seger-seger. Aduh, maksud saya kenapa dia harus telanjang gitu kan? Apalagi ini kan kitab suci. Kenapa dia harus telanjang? Kenapa nggak pakai celana bola atau celana renang, ya kan? Atau pakai sempak? Pakai sempak dari kain lepis yang pakai resleting kan bisa. Kenapa harus telanjang gitu maksudnya? Nah, apa nggak ada hubungannya dengan Yohanes 13 nomor 4 ini?
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, dan dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya di pinggangnya gitu. Kira-kira ada nggak hubungannya itu? Nyanya di situ siapa? Nyanya di situ Yesus atau murid Yesus? Yang mana tuh? Ya, di situ. Yesus Yang, kan Yohanes 13 ayat 4 tuh. lalu bangunlah Yesus. Iya. Lalu dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Apakah bukan Yesus gitu, Bang? Iya, maksudnya Yesus yang memakai pakaian lenan gitu kan? Iya, betul. Kalau di dalam Markus 14 nomor 5b itu kan kata Sindon yang lari itu pakai kain lenan kan? Iya. Kan di situ kata Sindon itu kan kain lenan. Ya. Kenapa nggak pakai legging macan tutul aja bang ya supaya serem? Itu gitu. dia. Nah, ini adalah hal yang sangat misterius yang harus diungkap gitu loh. Siapa dia yang lari telanjang ini? Ya kan? Markus 14 nomor 52, tetapi ia melepaskan kain lenan itu dari badannya lalu lari dengan telanjang. Kan gitu. Sejauh Kan, Dewa membaca siapa? tidak ada pokoknya bang itu bang. Tidak ada. Siapapun Maksudnya? orangnya tidak ada disebutkan sama sekali. Sama Dewa membaca dibulak-balik gitu sama Dewa mengenai oknum siapa yang lari telanjang ini tidak disebutkan namanya siapa. Tadi tafsirannya ada Markus, tafsirannya juga ada. Itu tafsirannya Siapa? dari mana? Dari mana tafsirannya? Nggak ada yang menafsirkan seperti itu juga nggak ada. Ada Markus, kemudian ada yang menafsirkan itu anaknya Yesus, Justus. Kemudian Justus. kemudian ada segar-segar kan gitu. Kalau saya justru itulah Yesusnya sesuai dengan Yohanes 13 nomor 4 itu. Ya kita tafsir aja kan sah-sah saja toh. Saya malah menafsirkan itu dewa. Berdasarkan Aduh, kata Bang. telanjang itu larinya ke dewa gitu. Ini kalau ngomong kadang suka bener bang ini. Gimana ini bang? Kalau ngomong suka bener ini ya Bang Juma ini. Itu dia. Jadi untuk mengetahui siapa yang lari telanjang ini, saatnya gereja itu kembali membuka jalan untuk menerima dan mengorbitkan Injil-Injil lain. Yang Injil Apokripa itu apa yang diceritakan di dalamnya itu kan dibuka, apakah berkesesuaian dengan data-data yang masih misterius di dalam kitab mereka. Termasuk yang sandar di dada Yesus itu juga kan tidak diketahui siapa oknum. Maria itu. Oh Maria ya. Saji Maria Magdalena. Yaitu murid yang dikasih Yesus dalam Yohanes 19 ayat 25-26 itu. Karena yang hadir pada saat itu kan orang Kristen loh juga menyadari bahwa semua para murid kan lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Yang hadir menemani Yesus 3 Maria, ibundanya, Maria istri Klopas sama Maria Magdalene. Bahkan di dalam Yohanes 20 ayat ke-16 saja orang yang pertama hadir menengok kubur Yesus adalah Maria Magdalene. Dan Maria bukan Maria ibunya ya? Bukan, Maria Magdalena yang ke kubur pagi-pagi. Iya. Di Yohanes 20 ayat ke-17 itu kan bilang, tolong sampaikan kepada murid-muridku, ada itu yang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu Maria Magdalene, Gurunda. Oh gitu ya. Makanya si Herdi tadi ngotot, itu orang murid yang dikasih Yesus itu istrinya sendiri, Maria Magdalene.
Kalau Ngototnya luar biasa. kalau dikatakan istri, maka yang lebih pantas datang di situ adalah Yohanes, Petrus. Kalau dikatakan murid maksud saya, iya kan? Tapi Betul. kalau dikatakan istri ya wajar lah kalau dia yang ke sana. Kalau tatarannya cuman tataran murid, ya pasti yang laki-laki yang pergi. Karena kenapa? Di situ kan ada tentara Romawi yang berjaga-jaga. Tapi karena istri, selain guru, dia juga istri, ada hubungan emosional, maka jangankan tentara Romawi, ya kan, malaikat pun dilanggar kalau suaminya orang yang dia mau datangin, kan gitu. Betul. Yang Kanda. Iya kan? Saya baru baca. Iya, gimana? Silakan. Ustaz Alwan. Jadi tafsiran untuk itu istilahnya katanya naked fugitive. Izin motong Ustadi, Kang Yonat, barangkali ada pihak hotel nggak yang minta naik? Khawatirnya kan kita nggak ada ini, biar saya di bawah. Nggak ada yang berani, nggak ada. Muslim semua. Kalau ada yang request nggak apa-apa, biar saya di bawah lagi. Nggak ada. Nggak masalah Nggak deh. ada. Ini kan kita nafsir, bukan kita menentukan. Kita cuma menafsirkan siapa gitu. Iya. Jadi ada beberapa nama sebenarnya yang di dalam pihak kekristenan tafsirkan siapa yang telanjang itu. Ada yang bilang Yohanes. Kemudian ada Markus, Lazarus dari Betani, dan lain-lain. Cuman begini, ada yang menariknya begini Kanda ini kajiannya, kata ini anak muda ini itu terdapat hanya di 2 tempat. Yang anak muda yang ini nih. Pertama di Markus yang tadi. Kedua Markus ya 14. Ya. Terus sama di Markus 16 nomor 5. Yang di kubur itu. Ya, Mungkin bisa dibaca Bang Nandar. Apa, Ustaz? Markus 16 nomor, apakah ini anak muda yang sama ya? Karena secara bahasa Yunaninya, Greeknya itu cuma ada di 2 kata itu saja. Markus, saya lupa Alkitab di mana. Kalau anak muda itu ditengarai malaikat katanya ya. Iya. Entahlah. Maksud saya secara bahasa Greek katanya hanya di 2 tempat itu yang sama. Markus 16 juga ayat berapa? Sekalian ngasih PR ya ke Bang Juma, boleh nggak Bang Juma? Ya. Ngasih PR. Apa tuh? Nah, ketika Yesus ditemui sama malaikat, sampai Yesus ketakutan, siapa nama malaikatnya? Pengen tahu deh, Pak. Itu juga nggak tahu itu Bang. Nanti coba tanya Mbak D, mungkin dia tahu. Oh, aduh kok bawa-bawa Mbak D sih? Jangan bawa-bawa Mamah Dewa, jangan. Bang Juma aja. Mbak D katanya mau masuk. Mbak D kirim aja permintaannya atau saya jambak nggak bisa nih. Soalnya Dewa sempat nyari literasi juga gitu kan, mungkin ada tafsiran gitu. Siapa sih nama malaikatnya? Gitu, sampai Yesus ketakutan. Enggak ada. Enggak. Jadi kalau misalnya tadi Markus berapa Ustaz Alwan? 16:5. 16:5. Saya bacakan ya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Kayaknya malaikat ini loh Ustaz Alwan. Iya, penafsirannya kan begitu, malaikat. Cuman kata anak mudanya itu sama dengan yang ada di kata yang digunakan Markus 14. Iya, Markus 14:52 itu. Gitu maksudnya. Entah eksegesisnya mau diartikan malaikat atau gimana, tapi katanya sama gitu loh. Artinya gini, itu mungkin terjemahan LAI ya, malaikat ya, atau gimana? Anak muda memang. Anak muda memang. Anak muda. Kayaknya anaknya itu kayaknya. Nanti perikopnya baru dikatakan malaikat.
Berarti kan perikop itu kan ini Apa? maksud saya ini katanya sama ini. Kata yang digunakan. Nanti atau Bang Nandar coba dilihat lihat perikop anunya itu. Di anak muda itu bahasa Yunaninya apa di situ sama yang di ini. Saya buka dulu kameranya. Ini ayat ada ke-6. ayat kelima. Ya. Ayat kelima apa ke-6? 6 ya Ustaz Alwan? 16 5. Ya. 16:5 di sini disebutkan kai seltosai heisto meneme meon aidon neaniskon kate menon, tapi saya nggak tahu artinya ini. Neaniskos itu Mana? kan Saya baca ulang nggak ya? Kai seltosai heisto mene meyon haidon nea niskon. Ini nean niskon. Oh ini. Coba itu. Iya ini nea niskon. Tapi saya laptop saya sudah ditutup Ustaz. Oh iya. Nea niskon. Sekarang yang cari yang 4 ini. 52 tadi. 14:52. Markus. Iya. 14. Markus 14 ayat 2. Oh 52. 52 tadi. Iya, 52. 52. Markus 14 ayat 52. Kata itu dipakai lagi enggak? Coba sebentar. Markus 14 ayat 52. Nah, ini maksudnya ya, ini maksudnya di Markus 16 nomor 5. Ini masuk ke dalam kubur. Ini kan Maria yang masuk ke dalam kubur ya? Berarti benar Yesus itu dikubur dalam goa kan? Kan selalu mereka mengatakan mengambil 2 Petrus 2 tuh, bahwa nabi-nabi palsu itu menerima wahyu di dalam goa karena iblis dilempar ke dalam goa gelap. Nah ini Yesus di dalam goa, dia begitu keluar jadi Tuhan. Nah terus anak muda yang ditemukan oleh Maria ini jangan-jangan iblis yang dilemparkan ke dalam goa gelap. Gimana itu? Ya bisa. Ada enggak? Karena cerita yang berlanjut dari Markus 16 ini nanti Maria tanya jawab dengan anak muda ini, dan ternyata anak muda ini adalah malaikat. Betul. Di Yohanes 20 ayat ke-11 itu. Ustaz. Nah, berarti Maria bertemu dengan makhluk goa. Nah, itu. Ya, bahaya ini. Bahaya ini. Meledak. Itu buat kalau mereka mempelintir tentang ayat yang iblis dibuang ke gua-gua, bisa juga Ustaz. Mantap itu. Penemuan baru ini. Penemuan. Ini Ustadz Alwan, Markus 14 ayat ke-52 ya? Iya. Itu ada tuh Neaniskos. Anak muda. Membeku dia. Neaniskos, pemuda atau anak muda. Kai Neaniskos, itu Neaniskos. Neaniskos itu anak muda atau pemuda. Ya kayak dewa lah.